Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini research kami yang berjudul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Karyawan Gua Pindul di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu wisata di Yogyakarta yaitu Gua Pindul. Gua Pindul ini menawarkan pemandangan yang sangat indah. Di Gua Pindul terdapat wisata yang namanya susur sungai. Gua Pindul ini dikelola oleh 3 pihak. Yang pertama, Karang Taruna dari Desa Bejiharjo, Karangmojo. Yang kedua, Panaca Wisata dan Tunas Wisata. Namun, dari ketiga pengelola ini terjadi persaingan, yang mana pemerintah setempat berusaha menengahi dengan cara mendorong strategi pengembangan sumber daya manusia di Gua Pindul itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tias Aderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Aderma, NIM 19 10 20 452. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personel non-manajerial mempelajari kemampuan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan SDM sendiri merupakan kegiatan manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan melalui beberapa pengadaan, pengawasan, pemberian kompensasi, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar mencapai tujuan. Pengembangan sumber daya manusia sendiri bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial dan profesional, fokus terhadap persiapan karyawan. Dalam pengembangan potensial karyawan Gua Pindul sendiri agar menjadi tenaga kerja yang profesional dan menjadi organisasi yang berkembang di masa depan. Nah, strategi sendiri berasal dari strato yang berarti pasukan dan agenis yang artinya pemimpin. Jadi, strategi sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Strategi diadakan karena 2 alasan. Yang pertama yaitu alasan kritis. Organisasi merumuskan rumusan yang muncul, misalnya keterbatasan SDM, persaingan perusahaan, dan kesalahan rencana sumber daya manusia. Yang kedua, perusahaan juga dapat melakukan strategi pengembangan sumber daya manusia karena kebutuhan perusahaan, seperti dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ada, atau perusahaan ingin mencapai kondisi atau tujuan yang lain. Selanjutnya, pelatihan yang sudah dikembangkan oleh Gua Pindul akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sania Nurul Hafidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurul Hafidah dengan NIM 19 10 20 441. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan yang sudah dikembangkan di Gua Pindul. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Gua Pindul berpotensi untuk dikembangkan, akan tetapi kurang didukung oleh fasilitas yang menunjang. Kurangnya fasilitas penunjang seperti kemudahan akses untuk mencapai lokasi wisata,
tidak adanya petunjuk jalan menuju objek wisata, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan pelatihan pengembangan di Goa Pindul. Pelatihan yang sudah dikembangkan di Goa Pindul yaitu berupa layanan prima, standar layanan, pelatihan website 4.0, dan pelatihan khusus untuk pemandu wisata. Pengembangan sumber daya manusia berlangsung mulai tanggal 24 sampai 25 Februari 2020. Bakti BCA juga berkontribusi menyediakan papan petunjuk arah dan papan informasi seputar Goa Pindul untuk menambah pengetahuan wisatawan. Pelatihan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas dan kekompakan karyawan, serta mengembangkan ide untuk wirawisata yang lebih baik lagi untuk mencapai kemajuan bersama. Pengelola berharap pengembangan sumber daya manusia ini dapat mendorong wirawisata untuk terus berkarya dan bersaing sehat dengan adanya beberapa pintu operator di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah strategi pengembangan yang akan disampaikan oleh teman saya, Siti Hikmah Miftahul Jannah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmah Miftahul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipakai untuk meningkatkan kualitas SDM pada objek wisata Goa Pindul. Yang pertama yaitu skill training. Bentuk skill training yang dipakai berupa pelatihan bahasa Inggris oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Di antaranya yaitu tukang parkir, guide yang standby di pintu masuk menuju Goa Pindul. Tujuan dilakukannya skill training supaya bisa berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara yang datang ke Goa Pindul. Yang kedua yaitu retraining. Retraining adalah pelatihan ulang untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Misalnya pada saat ini yaitu teknologi. Goa Pindul memberikan fasilitas WiFi supaya semua karyawan bisa mengakses hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan objek wisata. Karyawan juga dituntut untuk tidak gagap teknologi, terutama untuk kemajuan objek wisata Goa Pindul. Yang ketiga yaitu cross-functional training. Cross-functional training disebut juga sebagai penguasaan pekerjaan di luar job desk intinya. Hal ini dilakukan ketika ada kendala atau halangan pada salah satu karyawan bisa digantikan dengan karyawan yang lain. Tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya dan juga mengefektifkan waktu. Yang terakhir yaitu team training. Nama lain dari team training adalah pelatihan tim, di mana sekelompok individu harus menyelesaikan tugas bersama dalam tim itu secara kompak. Hal tersebut menumbuhkan jiwa kekeluargaan dan juga kekompakan yang berdampak positif pada sikap karyawan saat menjalankan tugas. Selanjutnya, dampak positif akan dijelaskan oleh Saudari Meriza. Baik, terima kasih. Saya Meriza Fitri akan menjelaskan tentang dampak positif dari strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pada objek wisata Goa Pindul. Dampak positif bagi karyawan Goa Pindul yaitu dengan objek wisata Goa Pindul. Dampak positif bagi karyawan Goa Pindul yaitu dengan diadakannya skill training, salah satunya pelatihan bahasa Inggris yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul dapat berdampak positif bagi karyawan Goa Pindul, yaitu karyawan Goa Pindul dapat menguasai bahasa mancanegara. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, karyawan Goa Pindul dapat meningkatkan kualitas berbahasa Inggris mereka. Yang kedua, dampak positif yaitu mengerti tentang teknologi. Dengan adanya retraining atau pelatihan ulang yang dilakukan Goa Pindul, semisal tentang teknologi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa karyawan Goa Pindul dituntut untuk tidak gagap teknologi, karena teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat. Yang ketiga, memiliki berbagai macam skill. Dengan adanya cross-functional training, yaitu penguasaan pekerjaan di luar job desk, karyawan dituntut untuk
memiliki berbagai macam skill. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, karyawan tidak hanya memiliki satu skill, tapi mereka bisa memiliki berbagai macam skill yang lain. Yang keempat, memiliki rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi. Dengan tim training adalah pelatihan tim di mana sekelompok individu harus menyelesaikan tugas bersama dalam tim itu secara kompak. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, maka akan menimbulkan rasa kepedulian, kepercayaan, dan solidaritas yang tinggi antar karyawan di Goa Pindul. Baik, terima kasih. Sekian dari kita, kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.